illa rizqallah, semua ini Allah yang akan memberikan rezeki. Lah kula kali panjenengan sedaya ini termasuk dabbah, binatang. Hanya bedanya kalau itu binatang hayawanun natiqun, hayawan yang bisa berbicara. Ini yang membedakan antara kula kalian panjenengan sedaya dengan binatang-binatang yang kita kenal. Tetapi hakikatnya awal itu lebih hayawanun natiqun, hewan yang bisa berbicara, itu manusia. Oleh karena itu maka rezeki ini kalian Gusti Allah diatur sedemikian rupa, ada kodok, ada qadar. Kodok itu sesuatu yang telah ditulis oleh Allah, cara bangunan itu napa iki? Sadurunge bangun kan digambar, napa gambar? Apa jenenge? Kalau arsitek itu kalau arsitek itu ya sebenarnya ya semua sketsa mungkin pokoknya sudah digambar, tetapi kemudian perwujudan gambar itu namanya qadar, dan qadar itu disesuaikan dengan gambar, tetapi gambar itu juga bisa berubah sesuai dengan amal perbuatan yang lain. Sehingga bukan berarti kemudian setelah digambar paten. Ini kodok. Sehingga kodok itu menjadi qadar itu tergantung kepada awake dhewe. Kalau awake dhewe mengikuti Jabariyah, maka kodok itu akan mewujudkan qadar yang telah menjadi kodok. Tapi kalau kodok itu kemudian oleh manusia masih diupayakan untuk bisa berubah, maka perubahan itu terwujud sebagai qadar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga Allah ini juga memberikan kepada kita upaya untuk merubah dirinya sendiri. Niku namine paham Asy'ariyah. Paham Asy'ariyah yang sebagai napa niku namine penolakan atau argumentasi dari paham Jabariyah dan Qadariyah. Jadi kalau Jabariyah itu nerimo, tapi Qadariyah terlalu optimistis sehingga apapun yang kita lakukan tergantung kepada diri dan tidak ada keterlibatan atau intervensi dari Allah. Dan itu benar-benar karena apapun yang kita lakukan keterlibatan Allah itu tetap ada. Sebagai sehat sopo Gusti Allah, sebagai kekuatan sopo Gusti Allah. Awak bisa usaha mergo duwe kekuatan, sebagai kekuatan sopo Allah. Nah, dua hal yang tolak belakang inilah yang kemudian ada jalan tengah. Nah, jalan tengah ini paham Asy'ariyah. Paham Asy'ariyah awal tetap usaha wajib, soal ketentuan akhir daripada hasil itu napa terus Gusti Allah. Sehingga yang dinilai Allah itu bukan hasil, yang dinilai Allah itu bukan hasil, tapi yang dinilai Allah itu adalah usaha maksimal yang kita lakukan.
Sehingga terkait dengan persoalan rezeki ini, persoalan-persoalan yang bersifat duniawi kata saya ini, ada keterlibatan manusia, apakah dia kemudian berusaha atau tidak. Kalau tidak berusaha berarti jabariyah. Kalau usaha maksimal kemudian menggantungkan kepada usahanya awake dhewe niku qadariyah. Tetapi kalau awake dhewe usaha, proses, persoalan hasil nopo terus Gusti Allah itu adalah paham syariah dari faida asyatan fatawakal Allah. Sehingga sedekah ini jangan kemudian dipahami oleh logika. Aku di panganan iki lek tak kekno iki berarti kurang. Aku duwe 4 macam makanan, tak kekno situ ning kancaku berarti kurang siji. Lek tak kekno loro berarti kurang loro. Ini logika. Tapi Allah akan memberikan ganti ketika kula kalian panjenengan sedaya ngetokno siji ngetokno loro. Jangan berharap kepada orang yang kita beri, tapi Allah akan memberikan jalan lain, 2 bisa menjadi 20. Tapi dari orang lain. Ya seringkali awake dhewe iki nun sewu tingkat kejadilannya tinggi karena berangkat dari logika. Padahal logika itu tidak semuanya pasti benar. Logika itu sebenarnya menguatkan keimanan awake dhewe. Artinya logika itu digunakan untuk tadabbur alam. Sehingga dengan tadabbur itu kita akan mempertebal keimanannya awake dhewe, bukan kemudian mengalahkan keyakinan. Bukan mengalahkan keyakinan. Tapi awake dhewe kan boten sering tadabbur sehingga keyakinan-keyakinan itu tidak menjadi tertanam dalam hati karena tadabbur kurang. Ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun ma fi khalqis samawati, memperkuat keyakinan, bukan menolak keyakinan. Lah kula kali panjenengan sedaya dicoba mawon lek boten percaya panjenengan sing akeh sedekah. Apakah kemudian justru harta yang awake kurang atau bertambah? Tetapi kudu latihan sedekah ikhlas. Tapi lek boten ikhlas itu jadi jual beli. Jual beli itu si Allah betul. Terus si panjenengan mulai sedekah samenten ganti samenten. Lah nyatane rundi. Wong niate sedekah jual beli itu si betul ikhlas. Dan kemudian non sewu secara sosial, secara kemasyarakatan tidak bakal ada orang yang senang kepada orang yang kecil. Betul, jangan boleh. Apa wong sugih apa wong gak duwe kecil kira-kira seneng kali kanca mboten. Duwe rokok situ. Sampai gak gelem ngetokne kuwatir lek kancane. Jaluk. Lek duwe tek dhewe di dhewe malah nyebut dekan kakak kakak itu yang nasibnya yang banyak isu sampai sehingga sulit untuk mengeluarkan punyanya diri sendiri, kemudian justru mengambil punya orang lain. Dewi tidak ada orang. Lewat beda itu persoalan apa? Tidak ada persoalan.
i apa niku tutba'ul bala itu ya, nolak bala, nolak bala. Makanya sering didengarkan cara main wong-wong itu jenenge pager wesi iku bakal kalah ambek pager mangkok. Pager besi yang sudah dikunci sedemikian rupa malin siso mlebu. Tapi ketika awal ini sering memberikan ketonggo tentang mangkok-mangkok, maka nggak usah dipager tapi dijogotan tangan. Tapi jangan di terus ada maling kira-kira ya tonggone masih rom apa ya apa. Jadi ini hadis dari Imam Muslim. Imam Muslim yang kedua sudah kan membahas keberkahan dan pahala besar. Berkah itu sebenarnya keberkahan itu kalau kita rinci itu luar biasa. Tapi para ulama sering mengatakan bahwa keberkahan itu tasdidul khair, menambah kebaikan. Saya sedekah itu kadang Gusti Allah akan diberi keberkahan, keberkahan hati, empati terhadap manusia, simpati terhadap orang lain, punya rasa mboten mentolo, punya rasa empati yang luar biasa kepada orang lain. Justru yang empati kepada orang lain itu melahirkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa, karena itu manifestasi dan sekaligus refleksi dari sifat Allah Rahman Rahim. Allah memberikan rezeki itu milih-milih apa? Ya tapi artinya sing nyembah ya diwenehi, bahkan sing boten nyembah, sing boten percaya ngidi sehingga kalau kalian panjenengan sedaya ini harus bisa merefleksikan sifat itu si Allah yang Rahman yang Rahim. Terutama sifat Rahman, karena Rahman itu tentunya jadi Rahim bukan akhirat. Yang di akhirat ini luar biasa nanti 90 kali lipat daripada di dunia. Ini Rahim. Rahman itu tunggal, tapi sekalipun satu, tapi Allah berbeda-beda. Sehingga dengan demikian orang yang bisa mensikapi, mengikuti, merefleksikan sifat Allah Rahman itu dia berbeda-beda, tapi orang-orang anu langsung muncul dalam hati, kepingin menehi, kepingin nolong, kepingin macam-macam. Tapi kalau orang yang jendil kok mikir, wah iya, mesti mikir, gila. Dan ketika dia berpikir tentang dirinya sendiri, maka akibatnya orang lain tidak akan pernah berpikir mereka, memikirkan dia. Jangankan Allah, orang lain tidak akan pernah memikirkan dia. Berarti mungkin lah wong kan wis gak gelem mikir dhewe pokoknya Gusti Allah. Oleh karena itu sedekah ini sedekah dalam pengertian yang umum, maka banyak ayatnya yang terkait dengan sedekah ini. Karena itu adalah dimensi kemanusiaan yang mesti harus kita laksanakan dalam konteks untuk mendownload
wasata indahu tis'an wa tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan wa min dzalikal juz'i tatarahamul khalqu hatta tarfa'al rasul asriha khosyatan waladiha. Iku hadis. Awak dhewe kadang-kadang ambet mikir rahmat siji lali sing sangang bolo sehingga keberkahan ini karena tasdidul khair dan mempunyai pahala yang sangat besar, bisa jadi keberkahan itu diberikan oleh Allah bukan hanya untuk diri tapi untuk keluarga. Artinya untuk keluarga itu ya untuk cucu ya untuk anak. Artinya bisa jadi awak dhewe niku nun sewu keluarga sakinah mawaddah warahmah mergo sering wek sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nun sewu Abu Bakar, Umar, Utsman niku tiap kaya, Abu Bakar tiap kaya. Kemudian sinten itu Abdurrahman bin Auf niku orang kaya. Niku nun sewu lek awake dhewe boten saged jujur kan terus jujur kan punya pohon kurma yang terbaik di antara yang baik. Lek kira-kira lek awake dhewe sing bisa takono yang terjelek di antara yang ini lho di kula niku lek jenengan kira-kira ya niku yang disedekahkan itu yang terbaik. Sampai Rasulullah mengatakan begini, terus kamu buat kamu apa? Ini mata semau dari kenapa kamu melakukan semacam itu? Jawabannya enteng. Jawabannya enteng. Karena ini adalah janji saking jenengan, janji saking Gusti Allah. Ini karena perintah jenengan, ini perintah Gusti Allah. Lan tanamul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi repot pada saat ini, repot. Abu Bakar itu kaya raya menjadi miskin, ya bukan miskin, ya menjadi pas-pasan. Jadi pas-pasan harta bendanya habis ya karena banyak yang namanya Husain bin Ali, jadi Ali bin Abi Thalib, kemudian banyak apa namanya putra namanya Hasan, dan punya Ali, punya anak lain namanya Ali. Ini menurut saya kira-kira apa yang terjadi? Orang tidak pernah tahu dia itu kalau malam pasti bangun, pasti. Tapi benar nih, kami karena sudah tahu titik-titik orang miskin, dan titik-titik orang miskin itu didatangi, diberikan gandum kayak dipikul dewi. Deleng ngarepe omahe, deleng ngarepe omahe, deleng ngarepe omahe. Tidak ada orang yang tahu. Ketika tahu itu adalah ketika beliau wafat. Di saat wafat ketika dimandikan mun sewu jenenge itu apa iki? Punung. Nanti punung. Ngapal. Setelah ngapal kemudian setelah beliau wafat, ternyata sudah tidak ada lagi orang yang membeli itu, tidak ada. Baru diketahui, oh selama ini yang memberikan gandum kepada orang-orang miskin yang ditaruh di depan rumahnya adalah beliau. Dan itu tidak diketahui. Saking lillahi ta'ala. Lewat ini kan betul dicerita. Dia
Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan poin pertama dan sekaligus terkait dengan keberkahan. Kemudian nanti sedekah dapat menjadi sebab pelindung dari keburukan. Itu jelas ya. Tiang mulai roman, dia dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, jauh dari neraka. Lewat medhi ado ambil wong, ado ambil Gusti Allah, ado ambil pun sedekah pasti memperpanjang umur biologis. Yang sering kita ketahui itu adalah silaturahim. Silaturahim memperpanjang umur. Tapi makna umur yang dimaksud itu bukan makna umur dalam pengertian yang kita pahami. Bahasa ini yang rumit itu ada prestasi, ada prasasti. Prasasti ini yang sering menjadi omongan manusia. Enak ya zaman dia zaman kai, lomani setengah mati, lek mulutan nyumbangi mesti akeh. Gak kaya wong Gresian, sate ya gede. Wong Gresian itu nyumbani ya lah. Gak pantes, ojo masih gak duwe sing sugih kok mboten pantes ngono. Tapi orang yang nonsen dengan senang memberi itu akan menjadi omongan saterusnya. Omongan saterusnya artinya kebaikannya itu selalu dikenang oleh orang lain, dikenang orang lain. Dan anehnya ini juga mempunyai implikasi terhadap pemedit, juga dikenang oleh orang lain, tapi tentang kejelekan karena nilai apa milapi yang tentu milapi. Pun ini yang di dunia. Kemudian yang di akhirat itu disebut sebutakan memiliki wa minal ajli annaha tuhibul ma'an nar. Maknanya piye? Sedekah ini sebenarnya diibaratkan air, bahwa ketika pulau kalian bandingkan sedaya ini monsewu sedekah, kemudian dengan mal yang kita berikan niku monsewu di akhirat ini akan menjadi pelindung sebenarnya. Atau kalau bahasa wonten donya itu menjadi peredam kemarahan dari orang, peredam kemarahan daripada orang ketika dia berbuat salah atau sengaja atau tidak. Maka monsewu kira-kira salah terus dia itu ngerti lek awake dhewe niku wong loman, kira-kira marah apa bener? Kemarahan kita ini bisa menjadi reda apa bener? Siapnya tidak ada, karena dia senangnya sedekah. Bukan hanya itu, tetapi di akhirat itu juga tudhirul khoti'ah. Tudhirul khoti'ah itu sebenarnya kama tudhirul ma'anna kesalahan-kesalahan yang ada di dunia yang disengaja atau tidak itu akan tertutupi nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di alam kubur sudah punya peran yang strategis. Seingatnya wong mati ditekani, teko dhuwur, teko isor, teko kanan, teko kiri, kemudian dari belakang. Apa yang bisa menghalangi? Apa sih
sholat, kemudian baca Quran, zakat, poso, semuanya punya peran, sehingga tidak ada wilayah misalnya teko ngarep gak iso, teko iso gak iso, teko ndur gak iso, teko kanan, teko kiri, ada masing-masing yang menjaga sholat, zakat, poso, kemudian Al-Quran, sehingga tidak ada waktu, tidak ada peluang sedikit pun untuk bisa bertanya marrobuka dan seterusnya. Karena apa? Karena kita sudah punya tentara-tentara. Sopo apa? Aku ini. Lakon sopo orang ini aku gajaran saudara. Malaikat nonton belum seperti sangat diskusi. Wis gak iso. Karena sudah dijawab. Kemudian datang kepada Allah. Ya Allah, betul sakit kalau tak ngambil. Ya teko kanan ini betul sakit, teko kiwa betul, teko isor betul sakit. Karena ada tentara-tentara yang mengalami, salah satunya adalah saudara nikutan alam kubur, alam barzah, apa menetan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kalian panjenengan sedaya niki nanti di hari kiamat akan mewujudkan seperti naungan. Niku didalili ya, dalile niku sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satu adalah wong sing selain imam adilun, kita pertama adil, kemudian pemuda yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid, kemudian ada warajulani wong loro niku bersahabat karena Allah, yang berpisah karena Allah, dan yang terakhir itu adalah orang yang bersedekah tangan kanane sedekah, tangan kiwane. Artinya lek mari sedekah gak usah omong-omong oleh diomongni, tapi lek niate supaya ditiru, tapi lek niate niku tafakur pamer-pamer niku sing boten oleh, itu namanya ri ya. Jadi besok jenengan pun ada di orang Islam itu benar. Jadi orang Islam benar lek lawan saya. Nomor siji ya diawuhi mergo syafaat Rasulullah. Gitu nggih. Nomor loro diawuhi mergo syafaat nomor telu diawuhi mergo sedekah. Jangan tanya sengsorone wong ten akhirat. Wonten kitab Taqwaul Akbar itu dijelasne kita dikumpulkan di padang mahsyar. Cara sakniki wonten Mina dan semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada haus sedikit pun, sementara matahari hanya sejengkal di atas kelapa, kelapa kepala. Piye panasnya bisa besar mikir, bisa panasnya luar biasa. Tapi awal-awal ini itu insya Allah sudah selamat. Mereka sering baca sholawat kepada Rasulullah, sering baca Al-Quran, sering sedekah. Niku wonten akhirat. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, bahwa sutron lahu minal azab, alih-alih dialing-alingi menjadi penutup, menjadi pelindung dari azab Gusti Allah. Azab wonten alam kubur, azab wonten akhirat. Dalilnya jelas, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Wadilawamu
sedekah wong miskin apa wong sugih? Wong miskin apa sugih? Sing miskin. Tolong duit kon masih ya separuhan. Ojo malah kok elok ngoten mawon. Kacamu ya wene ono lek bacamu butuh. Lek kacamu tuh ngerasano ya wene ono. Sudahlah manfaatnya luar biasa masyarakat ini. Sehingga dengan demikian sebenarnya niki adalah kesimpulan dari keseluruhan itu. Sehingga sedekah itu bukan hanya mempunyai makna yang luar biasa untuk dunia, tetapi juga mempunyai makna yang luar biasa untuk akhirat. Catatan terpenting adalah sedekah yang harus yang kita berikan itu adalah harta yang baik, harta yang halalan. Tapi kalau harta yang haram, nggak ngefek nggak ngefek. Tapi harta sing mingkas bin toyibin, dari kasab yang baik. Mari